Halo guys, selamat malam. Selamat datang kembali di Titan Kliwon. Malam ini aku punya satu cerita yang kental banget sama mistis, adat, dan perjanjian gelap di tanah Jawa. Cerita ini dikirim oleh salah satu netizen yang bernama Danu, yang pada tahun 2021 lalu sempat ikut ayahnya pulang kampung ke daerah terpencil di daerah pinggiran Blora, Jawa Tengah. Di sana Danu menyaksikan sendiri sebuah ritual yang seharusnya udah punah, tapi masih dijalani oleh salah satu keluarga terkaya di desa itu. Ritual pesugihan yang taruhannya bukan cuma nyawa, tapi harga diri seumur hidup. Yuk benerin posisi duduk kalian, matikan lampu kamar, mari kita mulai ceritanya. Di waktu itu, Danu terpaksa nginep di rumah kakeknya karena ada acara keluarga. Rumah kakek Danu ini tipe rumah joglo tua yang belakangnya berbatasan langsung sama hutan jati yang luas dan gelap banget kalau malam hari. Saat itu ada satu orang terkaya yang namanya Mbah Wiryo. Rumahnya paling besar, sawahnya paling luas, dan dia punya peternakan sapi yang besar banget. Tapi warga di desa gak ada yang berani dekat-dekat sama keluarga Mbah Wiryo. Mereka punya aturan tak tertulis. Kalau lewat rumah Mbah Wiryo pas maghrib atau tengah malam, jangan sekali-kali nengok ke kanan belakang. Nah, malam itu, Danu nginep di sana tepat pada malam Jumat Kliwon. Sekitar jam 1 malam, Dani kebangun karena kebelet pipis. Toilet di rumah kakeknya ini posisinya ada di luar dan berbatasan langsung sama kebun jati. Pas Danu lagi jalan di pelataran rumah, dia mendengar suara yang aneh banget di arah hutan jati. Suara kelompongan sapi. Itu loh guys, kalung kayu atau besi yang dipasang di leher sapi biar kalau jalan kedengeran. Danu bingung. Jam 1 malam, kok ada orang yang ngajak jalan-jalan sapi di hutan? Karena penasaran, Danu ngintip di balik celah pagar bambu. Di bawah sorot lampu bulan yang remang-remang, Danu melihat ada sekitar 5 ekor sapi berbadan besar banget. Kulitnya hitam legam mengkilap dan lagi berjalan beriringan keluar dari pekatnya hutan jati. Tapi yang bikin jantung Danu mau copot adalah sosok yang mengiring sapi-sapi itu di belakang. Sosok itu pakai baju lurik khas Jawa, lengkap dengan kain jarik di bawahnya. Tangannya memegang pecut panjang yang diseret di atas tanah. Tapi pas Danu mengarahkan pandangannya ke bahu sosok itu gak ada kepalanya. Lehernya buntung. Dan dari bekas tebasan lehernya itu terus-menerus meneteskan cairan hitam pekat serta bau anyir yang busuk banget sampai kecium ke tempat Danu bersembunyi. Setiap kali sapi-sapi itu berhenti, sosok di belakang itu akan mengayunkan pecutnya ke udara. Bunyinya nyaring banget, memecah kesunyian malam. Anehnya, setelah suara pecut itu berbunyi, terdengar rintihan kesakitan minta ampun dari manusia, bukan dari sapi. Aduh, ampun mbah, ampun. Lirih banget, kayak suara orang lagi disiksa. Danu langsung menutup mulutnya rapat-rapat
Dia lari ke rumah sambil gemetar dan langsung ngumpet di dalam kamar sampai subuh. Besok paginya, Danu dengan bermuka pucat langsung menceritakan kejadian malam itu kepada kakeknya. Kakek Danu yang mendengar cerita itu langsung menghela napas panjang. Mukanya berubah jadi sedih sekaligus tegang. Kakeknya Danu langsung ngajak Danu duduk di emperan rumah sambil membisikkan cerita kelam tentang desa itu. Danu, yang kamu lihat semalam itu namanya pesugihan Kadang Bubrah atau sering disebut Angon Kliwon. Itu sapinya Mbah Wiryo. Kakeknya menjelaskan kalau puluhan tahun lalu Mbah Wiryo melakukan perjanjian goib dengan penunggu hutan jati untuk mendapatkan kekayaan instan. Syaratnya, beberapa tahun sekali Mbah Wiryo harus menyetorkan tumbal nyawa dari anggota keluarganya atau pekerja setianya. Dan kalian tahu apa yang lebih gila? Orang-orang yang dijadikan tumbal itu nyawanya gak langsung hilang begitu saja. Roh mereka ditangkap oleh penunggu hutan dan dikutuk menjadi sapi hitam yang dilihat Danu semalam. Sapi-sapi itu adalah perwujudan dari anak, cucu, dan kerabat Mbah Wiryo yang selama ini matinya tidak wajar. Mereka setiap malam Jumat Kliwon disiksa, dicambuk oleh sosok tanpa kepala itu untuk menumpuk kekayaan Mbah Wiryo agar tidak habis sampai 7 turunan. Tepat hari ke-7 Danu di desa itu, terdengar kabar kalau anak bungsunya Mbah Wiryo yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba ditemukan meninggal mendadak di kamarnya, tubuhnya membiru serta lehernya kakuk seperti habis dicekik. Sore harinya, saat iring-iringan jenazah anaknya Mbah Wiryo melewati rumahnya kakeknya Danu, terdengar suara kelongkongan sapi dari arah hutan jati. Seperti menyambut kedatangan anggota baru yang akan diiring pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Ngeri banget ya guys. Kekayaan yang didapat dari jalur hitam itu emang gak pernah berkah. Fisiknya di dunia emang kaya raya, tapi harus mengorbankan darah daging sendiri untuk jadi budak di dunia gaib selamanya. Gimana menurut kalian? Terutama buat kalian yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, pernah ngedengar pesugihan angon sapi? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton kisah mistis Jawa ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, biar teman kalian ikut merinding. Segitu aja dari aku, Titan Kliwon.